Selamat pagi pemirsa. Lagi-lagi kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah terkuak. Kali ini melibatkan pucuk pimpinan di salah satu badan usaha milik negara atau BUMN Karya. Tepat sepekan setelah Lebaran, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Terbuka Destiawan Suwarjono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 hingga 2020. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 2 Mei 2023 dengan tema Modus Mutakhir Rasuah BUMN bersama saya Leonard Samosir. Para pemirsa bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Saya sebetulnya agak malas ini Bang, bicara korupsi lagi pada pagi ini. Sama juga. Sama juga. Udah nek gitu. Lelah ya? Udah lelah dan mau, aduh. Iya, tapi kita mau tidak mau harus bicarakan. Cuma sebelum kita bicarakan itu Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui kemarin tanggal merah 1 Mei Hari Buruh. Dikatakan di dalam editorial, di dalam headline ini, buruh harus cerdas memilih. Ini maksudnya terkait dengan pemilu 2024 ya Bang Elman? Betul. Ini maksudnya yang harus cerdas memilih buruh saja atau bagaimana nih Bang Elman? Ya, buruh memang harus, bukan hanya sekedar harus, wajib. Wajib ya? Tapi wajib cerdas itu bukan hanya buruh. Iya. Seluruh pemilih yang punya hak pilih, benar, harus cerdas memilih, katakanlah partai mana, gitu kan? Iya. Lalu nanti capres mana? Iya. Ini penting nih. Jadi mulai kecerdasan itu sudah harus digunakan ketika memilih caleg partai mana gitu kan. Yeah. Ini penting nih. Yeah. Karena ini bisa membuat negara ini bisa gagal nih. Kalau mereka salah pilih. Yeah. Demikian juga kalau salah pilih terhadap calon presidennya. Aduh, bahaya Leo. Cuma kan katanya begitu Bang, orang Indonesia maaf kata malas berpikir, malas memilah. Dan semakin diarahkan keputusannya, kalau ada yang melambai-lambai di depannya Bang, warna merah dan warna biru, katanya gitu Bang. Iya, makanya melambaikan warna merah, warna biru, dan ada produk itu ya. Seperti produk itu selalu nomor satu. Kan? Kan gitu kan. Ada produk juga yang mengatakan itu kan. Nggak ada nomor 2 itu. Nggak ada. Nomor 1. Kecap itu ya? Kecap. Kecap nomor 1 di dunia kan gitu kan. Nah itu ini jangan sampai terkecoh dengan modus-modus seperti ini. Ya. Jangan sampai hanya gara-gara nikmat sesaat begitu ya. Jangan juga gara-gara Leo ini miskin. Nah, tapi Leo cerdas, ya pilihlah Leo. Jangan karena miskin pilih yang banyak yang lambayan yang memberikan merah dan biru ini kan. Ya, jangan hanya karena kenikmatan sesaat lalu kemudian jadi sengsara 5 tahun ya. Dan menyesal. Baik, kita harus sama-sama cerdas memilih, terutama juga untuk teman-teman buruh yang kemarin merayakan Hari Buruh. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1 pemirsa. Ini terkait dengan konflik Sudan Bang Elman. 823 warga negara Indonesia dievakuasi dari Sudan tiba di Jakarta. Ini jadi sudah ada berapa ini yang sudah dievakuasi ya Bang Elman? Ya, ribuan ya? Ya, kan sebetulnya perkiraan sekitar 1.200 kan. Iya. Sudah dievakuasi 823, menurut saya itu prestasi yang sangat harus kita apresiasi lah. Iya. Pemerintah cepat tanggap dan memang tidak mudah mengevakuasi masyarakat kita yang ada di Sudan, karena itu kondisi perang ya. Kondisi perang, perang saudara kan itu. Jadi tidak mudah. Tapi ternyata dalam ketidakmudahan itu pemerintah mampu mengevakuasi. Yang mudah-mudahan yang tersisa pun, terutama mereka yang tidak terdeteksi, segera melaporkan diri ke KBRI terdekat lah. Gitu. Iya, supaya kemudian juga bisa dievakuasi. Kita apresiasi ini dan kita harapkan seluruh warga negara Indonesia di Sudan bisa kembali pulang saat ini dalam kondisi selamat. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2023 Bang Elman.
kasus kecelakaan pada mudik 2023 menurun. Wah, ini berita bagus ya, Bang Edman ya. Bagaimana, Bang? Sangat bagus. Jadi padahal jumlah pemudik tahun ini kan 123 juta lebih Ya. dibandingkan dengan tahun lalu 85 jutaan kan, gitu kan. Tetapi terjadi penurunan Kasus penurunan kecelakaan. kecelakaan yang drastis. Kalau tahun lalu itu korbannya itu berapa itu? Di 1.121 jiwa. Tahun ini hanya 726 jiwa. Artinya bukan selalu apanya ya kan, Iya, jumlahnya tetap menurun. Kita Iya. tetap prihatin. Betul. Jangankan 700, satu pun kita prihatin. Iya, iya. Tapi menurut saya kelihatan ya memang pemerintah Ada persiapan ada yang jauh persiapannya lebih matang baik ya. Hmm. Ya mudah-mudahan Lebaran berikutnya angka kecelakaan ini semakin turun. kalau boleh nol. Kalau bisa nol ya. Nol. Harapan kita nol. Iya. Jangan ada lagi. Walaupun ini kita tetap apresiasi, walaupun tetap kita prihatin. Iya. Kita apresiasi dan kita prihatin. Keprihatinan itulah yang mengantarkan kita ke editorial, Bang Elman dan pemirsa. Editorial kali ini mengatakan ada modus mutakhir rasuah BUMN. Rasuah itu untuk Anda yang tidak terbiasa itu korupsi. Kalau saya mengatakannya maling sebetulnya, Bang Elman. Mirip-mirip Ya, sih. apa? Copet. Itu dia, modus mutakhir rasuah BUMN berarti ada cara yang paling canggih nih untuk mengkorupsi atau memaling BUMN. Ini apa ceritanya, Bang? Jadi ini modus maling koruptor korupsi kali ini yang di BUMN Waskita Karya ini ya. Kalau biasanya kan kalau modusnya kan nyogok Supaya proyek ya. supaya lancar atau beli hadiah. Atau supaya saya menang tender gitu, begitu. saya supplier gitu ya. Gitu. Oke. Kali ini enggak. Jadi proyeknya fiktif. Jadi proyeknya enggak ada. Proyeknya tidak ada. Proyeknya tidak ada. Dokumennya pun akhirnya palsu lah kan. Dokumen proyek yang seakan-akan ada proyeknya Ada palsu. diada-adakan juga. Diadakan juga. Jadi semua palsu. Oke. Tetapi negara berhasil dia bobol. Berapa, Bang? 2,5 triliun lebih. 2,5 triliun. Jadi 2,5 triliun dengan modus proyek fiktif. dia jadi malingnya uang negara. Dia copet uang negara, dia rakus gitu ya. Yeah. Artinya apa? Ya menurut saya sih karena ini kejadiannya 4 tahun, 2016 sampai 2020, pertanyaannya, contohnya kan, kok sampai bisa? Di mana pengawasan BUMN-nya ini kan? Kan komisarisnya gitu. di mana? Komisarisnya di mana nih? Dewan pengawasnya. Dewan pengawasnya gimana ini? Iya. Menteri BUMN-nya bagaimana ini? Iya. Jadi ini ya kita tentu mengapresiasi. Iya. Mengapresiasi kasus ini terbongkar. Tetapi di balik apresiasi kita ini memperlihatkan betapa kroposnya pengawasan di BUMN. Iya. Menurut saya sih ya dugaan saya barangkali kalau BUMN yang lain disentuh, jangan-jangan 10 triliun. Ketemu lagi nih. Waduh. Ini kan Waskita Karya ini kan BUMN raksasa kan. BUMN besar, mengerjakan banyak proyek strategis nasional. Mengerjakan IKN, termasuk ibu kota negara, tol. Dan ini sangat dipercaya ini. Dan itu yang barangkali terlalu berlebihan. Sepertinya semuanya bisa dia kerjakan. Akhirnya maling pun dia kerjakan. Kita akan coba bahas itu ya Bang Elman, karena ini kalau tidak dianggap serius, tidak diseriusin, ya bahaya sekali ya. Biasanya kalau urusan maling itu mereka nggak mau serius. Kita akan bahas dulu ini Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 2 Mei 2023, modus mutakhir rasuah BUMN. Modus mutakhir rasuah BUMN. Lagi-lagi, kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliunan terkuak. Kali ini melibatkan pucuk pimpinan di salah satu BUMN karya.
tepat sepekan setelah Lebaran, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Suwarjono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016 sampai 2020. Modusnya agak lain daripada yang lain. Dalam kasus ini, Kejagung menduga Destiawan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing atau SCF menggunakan dokumen pendukung palsu. SCF tersebut digunakan untuk membayar utang perusahaan di proyek-proyek fiktif. Setelah dihitung oleh BPKP, kerugian keuangan negara yang timbul dari patkulipat itu sebesar 2.545.987.644 rupiah alias 2,5 triliun rupiah. Kerugian sebesar itu jelas bukan main-main nilainya. Kerugian negara akibat korupsi di Waskita Karya tersebut bahkan lebih besar daripada skandal korupsi IKTP yang menghebohkan beberapa tahun lalu yang hanya merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Karena itu, kita patut dorong dan dukung Kejagung untuk mengusut kasus rasuah ini dengan serius hingga tuntas. Kejagung, seperti juga penegak hukum yang lain, mesti menjawab kejengkelan publik dengan tindakan. Publik jengkel karena fakta yang mereka dapat ialah bahwa kasus penyelewengan di Waskita Karya itu sudah dilakukan selama 4 tahun, tapi baru terungkap belakangan. 4 tersangka lain di kasus yang sama juga baru ditetapkan pada akhir 2022 lalu. Adakah kelalaian sistem pengawasan dan pencegahan? Ataukah ada upaya bermain-main dengan waktu pengungkapan demi kepentingan yang lain? Politik misalnya. Sebuah hal yang wajar bila di waktu-waktu menjelang pemilihan umum seperti saat ini, publik jadi lebih mudah curiga dan lebih gampang mengaitkan kejahatan keuangan dengan kepentingan politik. Namun, kita tidak ingin berandai-andai terlalu jauh. Apapun dalih dan tujuannya, korupsi tetaplah korupsi. Penegakan hukumnya mesti luar biasa, sama luar biasanya dengan status kejahatan yang disandangnya. Luar biasa artinya penegakan hukum yang keras, tegas dan terukur. Hanya langkah seperti itu yang barangkali akan mampu memupus kecurigaan publik terkait dengan kelambanan pengungkapan kasus tersebut. Di luar itu, kasus ini juga kian mengonfirmasi banyak pendapat ekonom dan praktisi anti korupsi sebelumnya bahwa celah korupsi di BUMN memang lebar. Kini bahkan semakin lebar dengan munculnya modus-modus rasuah mutakhir yang dulu tak begitu lazim dilakukan. Dulu, mungkin korupsi yang lumrah dilakukan ialah pemberian uang pelicin untuk kemulusan proyek. Namun kini, seperti yang dilakukan Destiawan, ia bahkan diduga menggarong uang negara dengan menggunakan modus yang tidak sederhana, yang orang awam pun akan sulit mencernanya. Maka dari itu, selain pembersihan menjadi hal mutlak dalam upaya pembenahan BUMN, penegak hukum yang menangani kasus di BUMN juga tak boleh ketinggalan langkah dan ilmu. Bagaimana kita bisa berharap aparat dapat menangkap maling kalau malingnya berlari lebih cepat dan berpikir lebih pintar? Dengan fakta tersebut, pengusutan kasus korupsi di Waskita Karya dan Waskita Beton pantang berhenti di Destiawan. Kita mendukung penuh langkah Kejagung untuk mengembangkan perkara yang menjerat BUMN di sektor infrastruktur tersebut. Syaratnya, Kejagung juga tak boleh bermain-main dengan penanganan kasus yang merugikan negara dengan jumlah cukup fantastis tersebut. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan berbincang dulu, Bang Elman. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, Pak Heri, ini ya, Kejaksaan Agung, Pak Heri, sedang memeriksa dugaan korupsi ya, pengadaan
Maksud saya pengadaan proyek fiktif di Waskita Karya. Ini disebut-sebut oleh BPKP kerugian keuangan negara bisa 2,5 triliun. Pertanyaan pertama Pak, kalau di sebuah BUMN penanggung jawab utama terhadap kinerja direksi itu apakah komisaris, dewan komisaris, atau dewan pengawas, atau yang mana ini Pak Heri? Ya, berarti kan kita juga mengacu pada konteks kalau dia adalah undang-undang yang masuk kepada katakanlah sahamnya sudah go public begitu ya, maka kita juga akan merunut pada ketentuan undang-undang yang mengatur hal itu. Nah, dalam konteks bahwa pertanggungjawaban ini memang yang secara langsung terlibat adalah orang yang kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap BUMN tersebut ya. Biasa kita mungkin lihatnya direktur pelaksana yang secara operasional. Tapi memang menurut saya pribadi gitu ya, dan juga menurut ketentuan hukum juga seharusnya ini kan kita lihat sebagai sebuah sistem ya, bahwa direktur itu kan tidak akan mungkin melaksanakan satu tindakan sendiri ya. Mungkin ada tindakan-tindakan yang juga diinformasikan kepada katakanlah komisaris secara terbatas. Dan juga benar tadi menurut Bang Leo, harus ada pengawasnya juga berlaku secara efektif di sana ya. Jangan sampai, mohon maaf, dewan pengawasnya itu sebenarnya juga bagian dari yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang mengetahui posisinya, agar ya mohon maaf jangan sampai nanti dikatakan ini hanya sifatnya ada tapi kemudian tidak maksimal secara kinerja. Nah, ini kan yang disayangkan, karena kalau dewan pengawas tadi itu kan secara efektif bisa berlaku untuk melakukan pencegahan ya. Kalau kita kan bicara dalam konteks ini sudah represif. Tapi kalau bicara hal yang preventif, harusnya dewan pengawas sudah berlaku di sana gitu. Nah, kita harapkan ini jangan sampai penunjukan orang-orang di dalam secara internal tadi itu adalah orang-orang yang sebenarnya mohon maaf sudah ya katakanlah titipan, orang-orang yang memang sudah kapasitas kurang ya. Secara kapabilitas juga kurang. Benar, jangan Pak sampai Heri, itu yang terjadi sebenarnya. Ini Waskita Karya ini kan perusahaan BUMN karya besar ya, yang mengerjakan banyak proyek, disebut-sebut dia juga sukseskan KTT G20, ada membangun sebuah masjid besar di Surakarta, juga ada banyak proyek-proyek strategis nasional yang lain. Pertanyaannya Pak Heri, kalau ini sudah terjadi di Waskita, apakah kita bisa memastikan bahwa BUMN besar yang lain, kita bilang yang besar dulu deh karena ada BUMN yang kecil ya, tapi di BUMN besar yang lain sudah pasti bahwa bersih, tidak ada proyek fiktif. Ini saya terus terang tidak habis pikir ini Pak. Ini proyek fiktif loh, mengada-ada, tapi kemudian bisa cair 2,5 triliun dalam 4 tahun. Ini semuanya ngawur ini Pak. Bagaimana Pak Heri? Ya, kalau kita bicara kejahatan itu ada namanya modus operandi, Bang. Jadi cara melakukan tindak pidana begitu kan. Nah, kita harus tahu juga sebenarnya motifnya apa. Apakah tadi ada kaitannya dengan hal-hal di luar dari BUMN itu sendiri atau hanya kepentingan pribadi dari mereka yang mengelola hal itu ya. Nah, bicara tentang modus operandi tadi, ada cara-cara untuk melakukan tindak pidana tadi yang secara konvensional, secara itu halamal. Tapi ada secara katakanlah sekarang yang modern. Modern itu modusnya berubah-ubah, Bang. Ya, itu salah satunya adalah melakukan proyek fiktif tadi. Karena kan yang mengelola mereka. Jangan-jangan yang mempertanggungjawabkan juga hanya kepada di batasan mereka. Nah, ini yang kita harus lihat. Pertanggungjawabannya sampai di mana, begitu ya. Kalau pertanggungjawabannya sampai ke titik yang paling ujung, itu semua harus, menurut saya, agar clear and clear diperiksa semua. Agar bisa mengetahui posisinya benar atau tidak. Ini siapa saja yang bermain di sana. Agar kita nggak hanya seperti pemadam kebakaran, Bang. Ketika ada perkara, kemudian kita proses. Ini bisa nggak Pak Heri berhenti di tersangka-tersangka saja? Ini sekarang yang sudah ditersangkakan salah satu yang utama kan Direktur Utama Waskita Karya. Bisa berhenti di situ saja pemeriksaannya kepada para rekanannya? Atau mungkin juga sebaiknya ya, kalau saya sebagai rakyat yang memberikan mandat kepada pemerintah termasuk Menteri BUMN, ya BUMN-nya semua diperiksa lagi begitu loh. Bagaimana Pak Heri? Iya, menurut saya sepakatnya begini Bang, bahwa sampai sejauh mana katakanlah proyek itu kemudian dicairkan oleh orang yang bertanggung jawab di pihak tersebut ya, di lini tersebut atau posisi tersebut. Jadi sampai barang ini bisa cair, katakanlah uang sejumlah sekian ini bisa cair, itu siapa yang tanda tangan? Karena pertanggungjawaban tanda tangan itu kan pasti ada katakanlah sistem sendiri ya, melewati si A, si B, kalau tidak melewati dia maka dana ini tidak akan cair begitu. Menurut saya ini jadi penting untuk jadi concern di penyidikan ya. Kalau memang ini dinaikkan ke tahap penyidikan lebih jauh lagi oleh Kejaksaan Agung, bahkan dinaikkan ke proses persidangan nanti.
Kita tunggu, memang tentunya ini proses masih berjalan dan harapannya sih benar-benar bisa membersihkan ya, bukan hanya di Waskita Karya kalau memang itu tidak hanya di situ, dan juga perbaikan proses pengawasannya. Untuk saat ini terima kasih Pakar Hukum Heri Firmansyah sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Heri. Bang Ilman, pertanyaannya Bang, ini kalau ada di Waskita Karya, ini sebuah perusahaan yang sudah terbuka Bang, sudah go public. Ini setiap tahun kasih laporan keuangan, ada audit yang harus dilaporkan juga hasilnya. Ini kan jadi aneh Bang, bagaimana perusahaan sebesar BUMN yang kode sahamnya WSKT ini Bang di bursa, masih bisa melakukan ini? Apa jaminannya bahwa BUMN lain tidak ada pat gulipat seperti ini nih Bang Ilman? Ya, itu yang saya mau katakan sebetulnya kan. Jadi kasus Waskita Karya ini misalnya jadi apa, semacam pintu awal ya, buat presiden ya, untuk mencurigai BUMN yang lain. Ini kan sebetulnya kan kasus BUMN ini kan bukan pertama kali. Bukan sih. Kalau saya baca kemarin tadi malam di Google, itu sampai 47 triliun 2016 sampai segini kan. Penyelewengan maksudnya totalnya kan. akumulasi. Jadi penyelewengan yang di BUMN itu ini bukan hal yang baru. Ini yang baru di sini modusnya. Caranya ya. Caranya ini proyek kan fiktif fiktif. Tapi kalau kasus korupsi di BUMN ini bukan kali pertama. Berkali-kali. Artinya menurut saya di sini pentingnya presiden harus mengendorse KPK. Ya, Kejaksaan Agung dan kepolisian serentak mereka mengendus. Tadi kan Leo kan bilang, ini kan TBK kan, perusahaan terbuka. Berarti kan setiap tahun ada RUPS. Iya. Dan RUPS itu Menteri BUMN kan gitu kan? Iya, sebagai BUMN. BUMN kan. Nah, artinya kan diaudit. Harus. Nah, lalu hasil auditnya apa? Kok wajar? Ternyata udah ada penyimpangan. 4 tahun. 2,5 triliun. Besar sekali. Kok sampai hasilnya wajar? Lalu bagaimana pengawasannya? Ini yang saya mau katakan, Menteri BUMN-nya kerja nggak nih? Ini makanya saya katakan, kalau menteri itu harus fokus ke pekerjaannya. Jadi jangan nyambi pekerjaan yang lain. Ya toh? Jangan sampai Leo nanti kalau Leo jadi Menteri BUMN, ya ngurus PSSI, ngurus lagi nanti tinju. Padahal pekerjaan pokoknya ini akibatnya. Atau jangan-jangan begini Bang, Menteri BUMN-nya mungkin bekerja sungguh-sungguh mungkin ya. Tapi orang-orang di sekitarnya yang memberikan bahan nih pengawasan. Kan ini tersangka ini kan sudah jadi dirut yang kedua kalinya karena dianggap berprestasi Bang. Mungkin memberikan bahannya yang tidak akurat. Karena mungkin juga asal Bapak senang Bang, bagaimana? Ya kalau Menteri BUMN-nya tidur ya begini. Aduh. Artinya kan begini, ini kan dirut ini kan kali kedua. Diangkatnya. Berarti kan berprestasi kan? Dianggap berprestasi. Ternyata maling. Ternyata prestasinya termasuk malingnya. Ternyata prestasinya maling, karena kan menurut saya aneh. Menteri BUMN sampai meloloskan dia untuk terpilih lagi dirut, ternyata kan maling kan. Kalau di kampung saya copet ini. Copet. Tapi besar sekali copetnya nih Bang. Copet 2,5 triliun gitu kan. Jadi menurut saya presiden dalam hal ini tidak boleh menganggap ini sederhana. Oleh karena itu saya berharap Jaksa Agung segera mengendus yang lain. Jadi jangan hanya dirutnya. Tidak mungkin lah hanya satu orang dirut. Menurut saya seluruh 2,5 triliun ini Bang. Komisaris dan orang-orang yang tanggung jawab di BUMN itu, di kementeriannya itu, periksa. Dewan pengawasnya. Kan tidak mungkin 2,5 triliun itu dinikmati oleh seorang dirut kan. Dan dalam waktu yang lama 4 tahun. 4 tahun. Berarti kan ada bagi-bagi kan. Istilahnya hujan merata lah ini kan. Bang, tapi kalau kemudian kita berharap kepada penegak hukum, Kejaksaan Agung ya dalam hal ini kan leadingnya Kejaksaan Agung, bisa tidak kita benar-benar berharap bahwa ini akan dituntaskan setuntas-tuntasnya, atau jangan-jangan ada upaya-upaya untuk misalnya Bang, ya sudahlah kita selesaikan secara adat lah, kan konon katanya itu suka terjadi Bang. Biasa aja begitu. Iya. Tetapi kita tetap berharap Leo, walaupun biasanya seperti yang Leo katakan itu, ya kan, udahlah kita, ini kan pers juga kan seminggu 2 minggu kan lupa nih. Tapi harapan saya kali ini Kejaksaan Agung tidak boleh main-main. Ini anggaplah ini pintu awal nih.
tuntaskan yang lain gitu kan. Untuk mengamankan uang rakyat, karena saya lihat di data terakhir Bang, aset BUMN tahun 2022 itu 9.867 triliun. Coba bayangin aja lah. Asetnya Bang, hampir 10.000 triliun. Bisa-bisa itu juga dimaling semua nanti itu. Semoga tidak ya. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Hilman dan Musa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Hilman pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak Suparwan. Pak Suparwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Suparman Mas Leo. Oh maaf, Suparman ya Pak? Iya. Oke, Pak Suparman di Batam, Kepulauan Riau. Silakan Pak Suparman, pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Jadi gini Mas, kalau BUMN itu dari dulu sampai sekarang memang seperti itu. Oh. Obatnya adalah satu, BUMN itu harus dibubarkan karena malingnya itu sudah dari bawah sampai ke atas. BUMN-nya dibubarkan Pak? Dibubarkan saja Mas, karena kalau dibiarkan terus BUMN berkeliaran, negara ini akan habis dibuatnya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, karena korupsi di BUMN itu yang ketangkap sekarang kita tidak bisa bangga Mas, karena dari sekian puluh hanya satu yang ketangkap itu, yang lainnya banyak. Contoh, saya kasih satu contoh, sorry Mas Leo. BUMN itu adalah perusahaan besar, tapi bisa menyewakan perusahaan ke swasta di Batam. Nilai paket proyeknya adalah 272 miliar yang mengerjakan swasta. Sedangkan BUMN itu adalah perusahaan negara. Kok bisa? Itu kan pasti terima fee dari sana, oknum-oknumnya. Modusnya macam-macam ya. Gitu loh. Iya. Oke. Jadi seperti itu, kalau BUMN itu tidak bisa kita bangga-banggakan lah, karena memang itu tempat yang maling gitu loh. Oke, Pak Suparman, kalau sebelum dibubarkan ya, kita gantilah pengawasnya dulu Pak, mungkin direksinya, mungkin komisarisnya, mungkin dewan pengawasnya, auditornya, atau kalau memang kurang cocok, kurang pas pengawasannya di kementeriannya juga diganti, itu bisa tidak Pak? Itu bisa saja dilakukan, tapi yang kita khawatirkan kan yang mengganti itu referensi lagi. Dan dia orang pejabat BUMN itu dia punya tanggung jawab lagi ke atasnya. Bisa saja ke Menteri. Ada store-storan itu kan udah ada airan lagi Mas. Iya, oke. Kan udah ada target tower store nanti satu bulan sekian. Karena saya mantan dari BUMN Mas. Oke, baik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mas Leo. Oke, terima kasih Pak Suparman dari Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Sampai disuruh dibubarin. Tapi kita mau mendengarkan lagi Bang Hilman, ada pemirsa Metro TV berikut di Bandung, Jawa Barat, ada Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wahyudin. Pagi, ya, silakan Pak. Bang Herman. Kenapa? Selamat pagi. Selamat pagi ya, silakan Pak Wahyudin. Begini, menurut saya permasalahan di BUMN itu hanya sebagian. Karena secara mayoritas semuanya juga sudah bobrok lah. Makanya harus cari obatnya. Obatnya itu tidak lain, harus bikin Perpu Presiden. Perpu serahkan ke DPR. Kalau DPR-nya tidak mau setuju, tidak akan setuju, lalu demo aja rakyatnya.
Perpu apa maksudnya nih Pak Wahyudin? Ya perpu pemberantasan kayak begini nih. Oh, maksudnya, oke. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Terima jangan kasih salah Pak nih. Wahyudin di Bandung, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Wahyudin ada Pak Salahuddin di Bogor, Jawa Barat. Pak Salahuddin, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ini benar-benar gila. Dan gila. Korupsi masih saja terjadi di Indonesia. Ini terjadi karena memang hukuman maksimal itu tidak pernah diterapkan, terutama hukuman mati. Jadi mereka tidak pernah kena. Nah sekarang di BUMN, filosofi BUMN itu berdiri karena satu, adanya kerahasiaan negara. Kedua, karena swasta belum bisa masuk. Karena tadi teknologi tinggi. Nah, itu filosofinya. Makanya ini patut dicurigai juga nih, Bung Leo. Apa itu, Pak? Undang-undang perampasan aset itu kenapa tidak pernah disetujui? Ini wajib dicurigai karena memang mungkin korupsi BUMN itu mengalir juga ke mereka. Baik. Karena apa? Tidak mungkin ada proyek karena tidak ada visibility study. Ini wajib dicurigai. Oke, kita nanti telusuri seperti apa. Terima kasih Pak Salahuddin di Bogor, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ini bagaimana kalau saya bisa mengartikan apa pendapat dari para pemirsa. Ini orang-orang yang sudah geram, sudah tidak sabar lagi. Tadi bahkan Pak Suparman mengatakan di Batam, sudah dibubarkan saja BUMN-nya katanya. Apa memang harus seperti itu, Bang? Itu kan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bagaimana, Bang? Memang terkadang kalau kita nurutin emosi kita, memang bisa aja muncul tiba-tiba bubarin aja nih BUMN. Karena sudah tidak berharap lagi hal-hal lain bisa memperbaiki BUMN. Harapan kita kan tadinya kan BUMN itu menjadi pionir kan. Pionir di dalam menggerakkan pembangunan, pionir juga dalam rangka bersih-bersih kan gitu kan. Dia mestinya harus bisa menularkan begini loh, cara mengelola bisnis apa gitu. Kita nggak ada sogok menyogok, kan mestinya kan begitu. Tapi justru Waskita Karya ini menjadi contoh buruk kan gitu kan. Dia akan menularkan bibit-bibit yang tidak baik sebetulnya kan. Dan diduga kan terlibat juga swasta rekanannya, Bang. Ya makanya, ini kan artinya kan yang mau saya katakan kan kita nggak usah bubarkan. Tetapi saya lebih setuju katakanlah di Kementerian BUMN-nya juga harus bersih-bersih. Ini kan kita cari di hulunya dulu. Jadi jangan hanya disalahkan di hilirnya. Tapi di hulunya, jadi Menteri BUMN itu kerjanya apa gitu kan. Wakil Menteri BUMN itu kerjanya apa? Ada dua. Ada eselon satunya apa kerjanya kan gitu kan. Ini kan mereka ini kan sebetulnya kan harus mengelola kan gitu. Deputi-deputinya ini kan. Jadi jangan hanya terima enak-enak aja. Jadi itu yang saya mau katakan kan. Makanya ke depan menurut saya presiden itu ketika dia membentuk kabinetnya juga harus mempersiapkan kabinet ini memang kabinet kerja. Bukan kabinet yang mempersiapkan diri untuk calon presiden, calon wakil presiden. Jadi Anda bisa bayangin, sambil dia bekerja sebagai menteri, sambil dia juga berusaha untuk panjat sosial, pencitraan. Ya kan? Ketua Umum PSSI. Mengurusnya tidak mudah. Mulai lagi macam-macam, mengurus macam-macam itu. Jadi saya nggak kaget ini sampai 2,5 triliun. Perkiraan saya kalau ini disentuh lebih jauh, jangan-jangan lebih dari sini. Jangan-jangan BUMN raksasa lainnya juga sama, Leo. Jadi jangan kita bubarkan, tapi kita cari pokok persoalan di hulunya. Di hulunya menurut saya di Kementerian BUMN-nya menurut saya ada yang nggak apa. Setelah ditemukan misalnya, Bang, masalahnya ada di pengawasnya nih. Ketika BUMN dibikin klasterisasi seperti Waskita ini kan BUMN infrastruktur, maka pengawasnya siapa? Lalu misalnya di Kementerian BUMN-nya siapa yang bertanggung jawab? Itu kemudian cukup untuk ditegur, diubah sistem komputer pengawasannya mungkin,
Atau memang harus ada reorganisasi lagi di situ, Bang? Sapu bersih aja. Sapu bersih? Sapu bersih, dan kalau memang terindikasi pidana, tangkap. Tidak boleh dimaafkan? Tidak boleh dimaafkan. Jadi artinya menurut saya, siapa yang membiarkan, itu juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak hanya menikmati, siapa yang membiarkan kasus ini terjadi. Kan pasti ada pembiaran ini kan. Harus. Katakanlah auditornya. Ini kan pembiaran. Bisa kan? Jadi kemungkinan besar berbohong juga ya, Bang? Mungkin komisarisnya. Karena proyek fiktif kok bisa ada hasil auditnya itu. Ya makanya saya bilang kan, komisarisnya, dewan pengawasnya, deputinya, kita kan nggak tahu ini kan. Jadi unsur pembiarannya itu harus digunakan juga untuk mereka-mereka. Apakah kemudian Kejaksaan Agung fokusnya hanya di kasus Waskita Karya saja, Bang? Atau karena tadi kita berpikir ketika Waskita Karya yang sudah perusahaan terbuka, yang tiap tahun kasih laporan keuangan yang harus diaudit, ada pengawasnya juga, ada wakil menteri BUMN yang fokus juga kepada BUMN infrastruktur, masih bisa bobol 4 tahun dengan dugaan korupsinya 2,5 triliun. Apakah kemudian BUMN yang lain benar-benar sudah aman, sudah bersih, atau bagaimana? Karena Menteri BUMN mengatakan ini peringatan loh untuk BUMN yang lain. Lah kalau hanya peringatan saja, Bang, apa manfaatnya? Jadi dugaan saya, ini mudah-mudahan saya salah, Leo. Dugaan saya, ini tadinya mungkin terkandung maksud, ini loh, saya ini bersih-bersih loh ini. Menemukannya saya laporkan. Gitu kan? Jadi, tapi niatnya sebenarnya ini juga buat dia itu modal untuk pencitraan, mungkin ya. Bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Tapi artinya ini mereka mau mencoba menjadikan ini semacam katakanlah mainan. Dia populer, sukses. Di sana juga ada kerjaan kan. Di Kejaksaan Agung juga. Wah ini top juga ini. Isinya juga. Mudah-mudahan saya tidak benar. Mudah-mudahan bukan drama ya. Bukan drama. Ini saya sih berpraduga ini tidak drama. Ini sungguh-sungguh. Tetapi bukan tidak mungkin seperti itu kan gitu. Jadi tadinya niatnya hanya untuk ya supaya ini kita pakai lah kan. Tetapi kalau itu terjadi kan alangkah apesnya negara ini kan gitu. Dan kalau gitu pakai logika bahwa semua harus bersih, Bang. Kan kita jadi ragu ya ketika Waskita Karya yang sudah diaudit dan katanya hasil auditnya wajar. Ternyata proyeknya bodong, sama sekali tidak ada, fiktif. Ini kan artinya apakah kemudian BUMN yang lain tidak melakukan modus yang sama? Kan ini harus dicari, Bang. Patut diduga. Auditornya siapa? Jangan-jangan dia mengaudit BUMN yang lain, melakukan hal yang sama? Kan ya makanya patut diduga BUMN lain juga seperti itu kan gitu kan. Nah disinilah dari tadi saya katakan Presiden harus mendorong KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia segera mengendus BUMN yang lain. Ini serius ini ya? Ini harus serius. Jadi Presiden jangan menganggap ini kasus biasa. Ya ini biasa. Di Indonesia kan kasus korupsi biasa. Nah jangan sampai dianggap ini biasa gitu. Harus betul-betul didorong. Saya nggak yakin ini hanya Waskita Karya. Bagaimana memastikan, Bang, bahwa itu akan dilakukan? Pertanyaannya karena kan tadi kita sudah sebut-sebut juga dan masyarakat sudah tahu bahwa di hari-hari ini kita melihat persiapan pemilu itu kan begitu menghebat intensitasnya. Apakah kemudian fokus masih ada, keinginan masih ada untuk membersihkan BUMN sungguh-sungguh tanpa ada motif politik apapun? Ya memang di situ juga persoalan besar ya. Mestinya katakanlah tidak boleh gara-gara pemilu 2024 lalu pengawasannya terabaikan. Jadi longgar. Jadi makanya saya bilang ya Kejaksaan Agung kan tidak ikut pemilu. Tidak. KPK kan tidak ikut pemilu. Penegak hukum harus Kepolisian menegakkan hukum. Kan tidak ikut pemilu. Jadi semua penegak hukum harus fokus untuk tugas utamanya gitu kan. Tidak perlu takut misalnya ini dianggap ikut bermain politik nih, ada motif politik menersangkakan seseorang atau yang lain, tidak perlu takut itu. Untuk apa dia takut? Dan kita harapkan juga Presiden tidak boleh mengunci mereka. Malah Presiden segera perintahkan buka selebar-lebarnya agar perilaku-perilaku kotor seperti ini, maling seperti ini kan garong nih. Kita kan nggak enak, ini garong, maling, copet,
semuanya ada di sini nih. Diperhalus saja dengan istilah korupsi dan koruptor, Bang. Sebetulnya di balik korupsi itu ya garong. Isinya sama, tindakannya garong, sama, maling, kejahatannya copet, sama. Ukuran-ukuran apa copet. Iya. Tapi ukuran besarnya garong nih, rampok nih sebenarnya. Iya. Bang, kalau kita berhenti di mengatakan ini, saya kok agak ragu ya Bang, bahwa kemudian akan ada tindakan nyata untuk benar-benar membersihkan BUMN. Saya teringat juga dengan moto BUMN, itu kan sekarang ada motonya itu slogannya akhlak Bang. Itu ada kepanjangannya itu, ada saya lupa apa saja. Tapi kalau melihat kata akhlaknya itu kan artinya kan bermoral, beriman, takut akan Tuhan, tidak mencuri. Tapi dalam kasus waskita ini dilanggar semua. Ini bagaimana Bang? Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini, pemirsa. Bang Elman, kalau saya lihat lagi tadi ya, aset BUMN 9.867 triliun Bang. Lalu ekuitas BUMN menyertakan juga berinvestasi juga 3.150 triliun. Total itu di atas 12.000 triliun. Saya membayangkannya saja susah. Nah kemudian ketika ada kasus 2,5 triliun diduga merugikan, dan ini yang paling canggih lagi adalah modusnya Bang, bikin proyek fiktif, supply chain financing. Saya juga masih mempelajari apa itu ya. Ini apakah kemudian benar-benar kita bisa melihat ada usaha serius untuk memberantasnya? Karena jangan-jangan ada modus serupa terjadi di BUMN yang lain. Katakanlah sama-sama BUMN konstruksi nih Bang, karena waskita ini konstruksi. Itu bagaimana memastikan bahwa BUMN ini benar-benar bersih nih Bang? Ya memang harapan kita ya sekarang ini ya kita tumpahkan ke penegak hukum ya. Seperti yang Bung Leo katakan tadi itu, penegak hukum nggak boleh takut dan tidak boleh mengkait-kaitkan ini dengan kegiatan politik. Harus tetap menegakkan. Harus menegakkan. Mencari tahu siapa yang salah, tangkap. Jadi, dia artinya mohon maaf ya, dia harus menggunakan kacamata kuda aja. Gitu ada penyelewengan, ya tuntaskan gitu ya. Jadi itu maka tadi kita kan mengundang penegak hukum ini jangan hanya tersangkanya dirut Waskita Karya kan, kan. Ini pasti ada mereka-mereka yang ikut ambil bagian. Ada di depan, ada di belakang, ada di samping kiri, ada samping kanan. Kecuali itu juga ada mereka mengambil posisi pembiaran. Jadi ada yang ikut ambil bagian, berpartisipasi, tapi tidak langsung di samping. Tapi ada juga yang pembiaran, membiarkan kasus ini terjadi kan gitu kan. Nah itu yang bisa mengendus ini kan hanya penegak hukum. Mereka tahu sebetulnya ini. Jadi aneh juga kalau senilai 2,5 triliun tersangkanya hanya dirut sama direktur operasi ya, pokoknya direktur. Aneh. Kalau ini terjadi, berarti kan ini nggak serius ini. Berarti kalau begitu ya sederhana saja lah Bang. Kan ketika ada rencana kerja perusahaan, Dewan Direksi, Board of Directors itu kan mengajukan juga kepada Board of Commissioners, Dewan Komisaris. Itu kemudian karena ini adalah perusahaan BUMN, ada lagi namanya Dewan Pengawas Bang. Ini berarti secara berjenjang tidak melaksanakan tugas dengan baik Bang. Ya artinya gini Leo ya. Tadi kan dari awal kita bilang, karena ini udah TBK, sekali setahun kan ada RUPS. Minimal itu. Minimal itu kan. Nah, bagaimana dalam RUPS itu, situ kan ada audit. Ada audit. Nah, kok ada proyek fiktif? Ini bukan proyek abal-abal loh. Kalau proyek abal-abal kan ada. Masih ada, walaupun tidak bagus, tidak memenuhi standar. Ini mengada-ada yang tidak ada. Tapi uangnya keluar. Uangnya keluar. Auditnya ada. Ini kan berarti kan yang bermain kan antara jin, hantu, kan gitu kan. Ini kan tidak kasat mata semua. Pokoknya ini tidak bisa terlihat ini dan tidak menginjak bumi. Tapi uang negara hilang. Nah ini artinya menurut saya modus ini ternyata menurut saya tidak hanya di sini nih. Kebetulan baru di waskita. Di waskita terus kan. Di tempat lain di departemen. Jangan-jangan ada ya? Ada mungkin. Jadi
Ini kita kan lagi-lagi akhirnya kita kan berprasangka buruk ini jadinya kan. Akhirnya. Nah, di atas segalanya ini Leo, inilah yang kita ingatkan dari dulu kan. Pemerintah harus segera menerbitkan undang-undang perampasan aset. Yang menurut Ketua Komisi 3 itu adalah wilayahnya Ketua Umum Partai, Bang. Sebetulnya, itu kan repot, Bang. Nah, sebetulnya kalau di tengah-tengah ketidakjelasan ini, toh juga Presiden kan mestinya berani mengambil risiko kan. Kepala negara. Karena ada ini kesulitan ini, kan Presiden kan bisa keluarkan aja Perpu. Oh, itu yang tadi diusulkan sama pemirsa juga ya? Perpu aja. Perpu perampasan aset. Kita mau lihat nanti partai mana yang tidak setuju. Kan gitu kan? Nanti kita lihat. Nah, kalau ada partai yang tidak setuju, partai ini jangan dipilih. Karena kemungkinan dia tidak bersih begitu ya? Pasti nggak bersih. Logikanya begitu. Nah, ini yang katakan. Takut jadi bumerang. Sepanjang pemerintah, sepanjang presiden tidak segera mensahkan undang-undang perampasan aset ini, peristiwa Waskita Karya ini akan terjadi terus, Leo. Baik. Saya pastikan itu. Jadi presiden juga jangan hanya omong doang. Mau undang-undang perampasan tapi tidak dilakukan. Tidak dieksekusi. Baik, kita harapkan ini tidak berhenti di sini, pengawasan BUMN dan juga BUMN-BUMN yang lain bisa dipastikan bersih ya. Begitu ya harapan kita. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pengusutan kasus korupsi di Waskita Karya dan anak usahanya Waskita Beton pantang berhenti di Dirut Destiawan. Kita mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk mengembangkan perkara yang menjerat BUMN di sektor infrastruktur ini. Syaratnya Kejaksaan Agung juga tidak boleh main-main dengan penanganan kasus yang merugikan negara dengan jumlah fantastis ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda dan juga kejujuran Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.